bisa untuk mengcover sambil duduk juga nggak apa-apa, silakan. Ya. Terus kemudian kalau seandainya mendapatkan orang yang sehat, orang yang biasa, ya, meninggalnya tidak banyak luka, ini bisa untuk apa ya? Menutup ini, terutama yang akan dilalui oleh tali. Jadinya lebih apa ya? Lebih nyaman sang jenazah itu. Kalau kita beli mebel aja, waktu tukang mebel mau ngantar ke rumah kita, itu kan juga di cover sama apa? Karton itu ya, supaya nggak lecet. Itulah barangkali sebagai ini pelembut kita memperlakukan sang jenazah. Ini ada setengah kilo ya. Terus kemudian ini ada peralatan yang lain, ada sabun ya. Kalau sabun dulu kan memang sabun ini ya. Tapi sekarang ada orang ini sabun cair aja bisa, itu lebih bagus. Kalau ini harus diserut dulu ya. Udah begitu dikasih air baru dia cair. Tapi kalau ada sabun cair lebih sampo, ini ada saya sediakan samponya. Kemudian ini untuk pewangi kapur barus karena salah satu sunnahnya siram terakhir adalah dengan kapur barus. Rupanya dari zaman Nabi sudah ada kapur barus. Ya. Terus kemudian ini ada serbuk cendana untuk mewangikan. Karena di atas kafan itu ya, nanti di mana letaknya nanti saya kasih tahu untuk mengharumkan sang jenazah itu. Baik. Ada Pak? Itu sebenarnya tidak diharuskan, cuma kalau ada kami juga pakai. Karena mentimun itu merupakan salah satu antiseptik juga, ya. Itu bisa, tapi untuk siraman terakhir, ya. Ada daun pandan, tapi daun pandan jangan yang diiris-iris, di blender aja, supaya harumnya juga semerbak itu kan. Ini segar gitu, ya. Baik. Jadi yang pertama, begitu kita menangani jenazah, jangan langsung sang jenazah dibawa ke tempat pemandian. Tapi terlebih dahulu adalah cara kerjanya, persiapkan dulu kain kafannya. Di kain kafannya dipersiapkan, ya, sudah siap, sudah rapi, nanti begitu selesai mandikan langsung taruh situ. Nah ini, jadi yang pertama kita mempersiapkan kain kafan. Kain kafan yang saya siapkan ini adalah kurang lebih 12 meter. 12 meter insya Allah cukup ya untuk bisa pernah dapat mu'alaf orang Amerika tingginya cukup ini, tapi bisa tercover dengan kain kafan ini ya. Kami jual biasa 350. Ini harga sekarang, aku kemarin saya tahu katanya udah maafnya tinggi, ini tentang kainnya. Saya bilang tenang aja, saya beli nanti bisa saya sesuaikan. Tapi udah ada 5 tahun ini kan dijual dengan harga 351 set, isinya kayak gitu ya. Kapas tikar sama ini ya. Terus caranya yang pertama, kita di dalam mempersiapkan kain kafan, ambil kira-kira 2 jari. Kalau jarinya gede ya 1 jari. Untuk apa? Untuk tali. Jadi kita ambil talinya dulu. Nah, ini kain kafannya cap mawar, jadi tidak terlalu sulit. Ada kadang saya kalau memandikan jenazah, kenapa saya mempersiapkan ini? Kadang sampai di sana kain yang beli kain kafan kena macet di jalan, akhirnya lama gitu kan. Nah, jadi saya bilang deh, saya beli kain bawa kain kafan. Nah nanti tinggal ganti aja harga kain kafannya, ya. Nah ini caranya bisa tuh, dia akan lurus. Nanti dia bisa untuk tali, jadi bahan talinya dulu kita ya. Nah setelah itu baru kita ukur jenazah. Yang menjadi relawan siapa? Kalau nggak ada, oh itu alhamdulillah, silakan. Kalau nggak ada saya udah bawa. Iya silakan, asli ini. Ya. Pak atas dulu. Alhamdulillah. Namanya siapa? Pak Doni. Ya. Saya pernah ya ada yang berani jadi relawan. Sampai saya tanyakan, Pak, udah pergi haji belum? Kita doakan bersama. Amin. Haji. Amin. Benar-benar Pak, bisa pergi haji, luar biasa, alhamdulillah. Amin. Ya, mudah-mudahan tahun depan bisa naik. Amin. Belum haji kan? Belum. Insya Allah nanti bisa berangkat haji dulu. Baik, silakan tiduran dulu. Nah, buka baju. Oh, ya.
Oh ya, kita gunting belum ada ya? Ada yang rumahnya dekat yang punya? Buat disorot meja, Ada gunting. disorot meja. Maaf, saya juga kadang-kadang berdiri ya Pak ya. Ya. Caranya ngukur. Nah, tangan boleh dulu. Ini kain tidak kain. Jari. Nah, ditutupin. Tangannya nggak diulur dulu. Ya? Nggak diulur dulu. Baik, apa yang ini dipandang dulu sana. Ya, ini praktek dari meja. Sama-sama nggak apa-apa dong. Ya. Anggap aja ini ditutup ya. Nanti pengertian. Anggap aja ditutup. Ini semua kayaknya kayak bersih. Ya. Ini umumnya nggak ada masjid ini. Jadi begini. Tadi waktu Berarti. materi pertama tadi kan begitu lagi sekaratul maut diperhatikan talqinkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti begitu udah selesai maka pejamkan matanya. Ya, pejamkan matanya. Nanti kalau agak sulit untuk dipejamkan, ya itu ambil tisu atau kapas. Ini berarti biji matanya masih basah, ya. Keringkan, maka tutupkan. Caranya ini yang kita dua jari. Yang satu pelupuk atas, yang satu pelupuk bawah, dipertemukan. Nah, nanti dia udah bagus, nah baru pindah ke yang satu. Ya. Tidak yang satu seperti itu juga. Ya. Kalau yang masih baru meninggal, insya Allah lebih mudah. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini, ya. Ini supaya tidak menganga, itu bisa cari tali, ya, tali kayak gitu juga bisa. Untuk ini, biasanya kan orang belum meninggal belum ada tali tambang kan, bisa pakai selendang atau pakai apa, diikat kan. Saya tahu. Ya, jangan pakai berat. Ya, nanti kalau udah sulit, terus kemudian karena ditunggui oleh keluarganya, kalau memang ada gigi palsu bisa segera dicorot. Nanti kalau gigi palsu udah mau dimandiin baru udah kaku baru panggil dokter, itu salah, itu susah. Nanti kalau udah dipaksa begini akhirnya nggak bisa minta lagi. Nah, jadi usahakan itu kalau ada gigi palsu segera dicopot. Sudah? Ini sudah. Ya. Kalau biasanya misalnya ini terjadi ya, setelah pengambat tadi, biasanya kan nggak bisa dilakukan lagi. Iya. Karena kangen terus ini caranya gimana kalau udah? Kalau memang sudah itu, apalagi giginya permanen, kan ada yang gigi permanen, ya gigi tanam, itu nggak usah dicabut, nggak masalah. Ya. Seperti halnya orang yang tatoan, nggak masalah. Ya. Siapa tahu bertato tadi dia udah bertobat, nggak masalah. Cuman kadang-kadang saya suka iseng Pak, udah kakek tatonya banyak, saya ini tahu gambar apa di sini. Ya Allah, mudanya gagah banget ya. Udah kakek udah ikut. Ya nanya, kalau matanya dulu melek, apakah mata kanan dulu atau kiri? Kanan dulu lebih baik. Ya, kanan dulu. Nanti kalau agak sulit, pasti dia basah biji matanya, kasih gitu, dilapin. Ya, dilapin. Ya, nanti baru ganti yang satu. Gitu. Ada bacaan-bacaannya? Doanya itu aja, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'anhu. Kayak gitu aja, doa itu aja dibaca. Ya Allah ampuni dia, rahmati dia, kasih sayang dia. Gitu. Kita doakan seperti itu. Ya, terus kemudian ini tadi yang tadinya ngepal diluruskan. Ya, karena tadi ya kalau masih insya Allah masih mudah. Karena ketika memandikan itu harus lurus. Begitu kakinya, ya. Begitu sudah ini baru ditutup seluruh ininya, ya, seluruh tubuhnya. Jadi anggapannya ini tertutup, ya. Tertutup. Yang paling penting lagi juga lunasin tautan. Ya, itu harus dilunasin. Jadi jangan berembuk yang lain dulu. Setelah jenazah dikuburkan, bahkan Nabi itu perintahnya ini ada hutang apa tidak? Siapa yang berani menjamin hutangnya untuk dibayar baru? Kalau ini saya yang jamin. Oh gitu ya. Sama mereka bos. Bonnya banyak tuh bonnya. Di kampung saya ibu-ibu seragam majelis taklim tingkat RT kredit, ya tingkat RW kredit, apalagi tingkat kelurahan.
Karenanya itu kreditan mana yang Iya. belum lunas, jangan sampai ahli warisnya dibingungkan dengan hal yang kredit, gitu kan? Itu yang penting gitu ya. Baik, itu sekedar ini kampung saya di sini sawah sekitar semua. Ya, sudah, maka diukur. Nah, kita ukur. Ustadz, maaf. Ustadz maaf, kalau itu kan jari tadi, kalau kaki gimana? Kalau seandainya ada kaki yang nekuk, Oh ya, kalau kaki yang nekuk kita nanya dulu. Ini udah permanen karena ada orang yang stroke sudah permanen. Nggak usah dipaksakan untuk diluruskan karena berarti menyakitkan. Jadi nanti mukafaninya ya itu diikutin itu aja. Itu sering kita dapatkan. Bentuk jenazahnya Pak Ustadz. Kalau dia sudah bertahun nggak bisa diluruskan. Nah kecuali kalau ini waktu ada lagi main dengan keponakannya gitu kan, tahu-tahu dia menjerit, keponakannya terlempar, maka dia langsung sakaratul maut sampai meninggal dalam keadaan tengkurap gitu kan. Nah nggak ada yang berani megang. Nah di situ kita curutangin, kita posisikan. Ya. Ada yang kakek-kakek meninggal, ditungguin karena anaknya kerja, menantunya kerja, tinggal cucunya yang nungguin anak balita. Begitu sampai kakek nggak mau keluar kamar gitu kan, tahu udah meninggal. Udah lagi guling gitu kan. Nah itu diposisikan, kakinya diluruskan, tangan seperti tapi itu. kalau nggak ada histori untuk apa? Kalau histori untuk apa? Yang tadi penyakit yang lain itu bisa diluruskan Bisa maksudnya? diluruskan. Ya. Tangan kadang-kadang kamu sudah kaku kan ketahuan. Nah itu bisa caranya ya, pegang ininya, kemudian ditarik sebelum. Nah kalau sudah kayak gini kan baru begini aja, baru ditarik lagi ke sini. Tapi dengan pelan-pelan, insya Allah bisa. Yang penting tahu ruas-ruas itu, ruas-ruas ininya. Persendian. Ya, jadi begitu maaf sekali. Kan ada yang sampai kaku. Ya, nah, maka itu ditarik sini. Nah ini kan baru begini. Nah kemudian baru ditarik ke sini, diarahkan. Insya Allah bisa. Ya. Terus setelah ini, nah udah selesai, kita ukur. Caranya mengukur adalah sepanjang jenazah, maaf ya sampaikan kepalanya. Nah, ini dilebihkan. Ya kalau saya mungkin sejengkal lebih, ya. Nah, segitu kira-kira, nggak usah cari sentimeter, tapi kalau mau diukur silakan. Itu ikutin sampai sini. Ini bisa dilepas, ikutin sampai sini. Ya, ikutin lagi supaya tidak berubah sampai di ujung jari. Nah, baru kita pegang, dilebihkan juga. Ya. Ya, oh ya, ya. Ya, segini ya, kira-kira baru kita batasi ukuran. Nah, berarti kita sudah dapat panjangnya ukuran jenazah. Nah, segini, ya. Nah, sudah dapat itu, terus kemudian baru ininya kita kapannya. Ya. Sekalian lagi lipat Pak. Sekarang aja digulung kalian, tutupin kalian. Orang mau pakai bonek, pakai orang langsung. Ini juga bisa sambil duduk kayak gini. Jadi nggak usah harus berdiri, cukup sambil duduk. Ya, ini ibu-ibu maupun bapak-bapak, ya untuk yang 3 lembar yang sama. Ya bedanya nanti kalau ke lembar ke-5, ke-4 dan ke-5, ya ketemu batasnya baru di ini. Dikasih, ya. Kasih, caranya dikasih ini aja, pintunya sedikit aja. Nanti Itu lurus ya? Ya, paling sedikit, tapi enggak menurunkan ini. Ya, dan ulangi lagi. Ini baru 1 lembar, terus lembar kedua. Jadi jangan memandikan, tapi kita adalah mempersiapkan. Kecuali kalau kita punya tim sudah banyak, udah semua, waktu kita terburu-buru, ya, oh ini habis duhur atau habis asar. Nah kalau tim kita banyak, spesial yang megang kain kafan ada, spesial yang memandikan ada. Jadi cepat, persiapan kain kafan selesai, mandikan juga selesai. Kalau timnya banyak. Banyak. Banyak mau ngeliat. Kasih batal ya, kasih batal ya. Ya, itu baru 2 lembar ya. Kalau jadi ini mah, jadi udah. 2 lembar. Umur panjang ya teh, bener teh. Amin. Umur panjang, bener. Insya Allah 100.
Masa ada praktek 4 kali lagi, buat Pak. kebaikan. Terakhirnya apa ini? Ini nanti bekas untuk praktek nanti dilipat baik-baik. Begitu ada yang meninggal langsung pakai aja. Tapi yang panjangnya harus sama dengan Enggak berapa beda. Paling nggak berapa beda 5 cm atau Apa yang mau duluan, Pak? Saya belakangan ya. Berarti satu dunia aja kan satu orang. Dunia yang kurang gue ini. Nama ini. Baik, ini diperhatikan. Ini sudah 3 lapis.